berseliweran nih informasi-informasi palsu yang mengatakan bahwa 7 tatanan ini tidak boleh ada aktivitas merokok sama sekali. Itu pimpinan juga kena 1 juta? Ya, karena membiarkan ada aktivitas merokok. Lebih besar ternyata. Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Barometer Kampus. Hari ini spesial lagi tamunya. Saya bergegar sebenarnya kalau bicara tentang yang satu ini gitu loh. Hadir di ruangan ini langsung aja dari Dinas Kesehatan Kota Pontianak. Kita sapa dulu buat Bapak Suryanto SST ya Pak ya. Oke, dipanggil Bapak Anto aja ya. Anto aja. Oke, di sampingnya ada Mas Diki Fahrozi ya. Enaknya Diki Fahrozi dipanggil Diki aja ya enaknya. Oke, Bapak sebagai epidemiolog. Ahli muda Pak ya? Ahli muda. Itu apa sih Pak sebenarnya? Mau denger sih ini. Ya, ilmu yang mempelajari. Mic-nya Pak. Oh ya, terima kasih. Jadi ya bisa. Nah, jadi epidemiolog adalah jabatan fungsional yang terkait tentang pengetahuan tentang surveillance atau perjalanan penyakit di Kota Pontianak. Tapi di tim kami itu kita fokus ke penyakit tidak menular. Jadi kita mempelajari tentang surveillance, deteksi dini dan tentang penyakit tidak menular. Salah satunya program yang akan yang kita bincangkan hari ini. Oke, Mas Diki sebagai apa di Dinkes Mas Diki? Kalau saya sendiri sebagai penanggung jawab program kawasan tanpa rokok. Kawasan tanpa rokok ya. Oke. Dan hadir mendampingi saya hari ini. Ini orangnya selalu ceria Pak. Ini yang saya suka nih. Ceria dan juga baik Pak orangnya. Baik hati sekali. Oke, Pak Jatmiko SEME. Ini beliau sebagai Kasubag DPR ya. Iya. Oke. Udah siap Bang, hari ini kita mau bicara tentang kawasan tanpa rokok nih Bang. Iya, siap dong. Sang ya. Harus siap Pak. Agak dikit-dikit Bang ya, agak dikit-dikit. Baik, Bapak, saya langsung ke Bapak Pak Yanto aja nih. Ini bicara rokok loh Pak. Ya, sensitif sekali nih Pak. Bicara rokok, bicara hajat hidup orang banyak ini Pak ceritanya. Ya, betul. Saya pengen tahu tentang kawasan tanpa rokok itu apa sih sebenarnya Pak? Ada gak? Ada ke gitu kan? Baik, terima kasih Bang Asif ya. Ya. Asif, jadi sekedar informasi kepada kawan-kawan semua bahwa di Kota Pontianak ini punya peraturan daerah. Peraturan daerah nomor 4 tahun 2025 tentang kawasan tanpa rokok atau biasa yang kita sebut dengan KTR. Jadi KTR atau kawasan tanpa rokok itu adalah ruang atau area di mana tidak diperbolehkan adanya aktivitas merokok. Termasuk nih sponsor, menjual, mengiklankan. Itu kita larang untuk ada kegiatan aktivitas merokok tersebut. Ini permulanya udah mulai agak panas nih ceritanya nih. Bahasa awalnya dulu nih. Bahasa awalnya. Nanti kita lihat lebih dalam lagi. Maksudnya seperti apa nanti? Maksudnya itu kawasan tanpa rokok itu sampai iklannya juga nggak boleh, perokoknya juga nggak boleh. Ceritain dong yang lengkap aja Pak. Ini khawatir masyarakat Kota Pontianak. Waduh, gimana ini saya perokok ini gitu. Jadi perlu kita jelaskan dulu bahwa kawasan tanpa rokok atau biasa disebut dengan KTR atau area itu di dalam peraturan daerah kita ada 7 kawasan. Oh, 7 kawasan ya? Ya, ada 7 kawasan. Jadi kita jelaskan itu dulu Mas, sebelum kita sampai ke dalam kenapa sih tidak boleh ada aktivitas merokok di situ. Jadi ada 7 tatanan. Yang pertama adalah fasilitas kesehatan. Contohnya rumah sakit, puskesmas, jelas ya bahwa yang namanya tempat orang sakit itu tidak diperkenankan untuk ada aktivitas merokok. Kemudian yang kedua fasilitas pendidikan, dalam rangka melindungi anak-anak kita kan, jangan sampai terpapar atau menjadi perokok pasif. Jadi kita larang ada aktivitas merokok di SD, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi. Itu jangan sampai ada aktivitas merokok di daerah tersebut. Kemudian yang ketiga adalah taman bermain anak. Yang namanya taman bermain anak kan tentu di situ banyak anak-anak. Jadi kita larang ada aktivitas merokok di tempat tersebut. Ya. Kemudian yang terakhir 4 itu ada tempat ibadah.
Kan yang namanya orang mau beribadah kan harus kusuk ya. Jangan sampai terganggu oleh asap rokok dari Kebayang itu ya. ya itu kita larang. Itu 4 itu wajib saklek, tidak boleh ada absolut itu Bang, tidak boleh ada aktivitas merokok, menjual, menjual dan sebagainya. Nah ada 3 lagi nih, 3 tatanan kan total ada 7 tatanan. Yang 4 memang benar-benar tidak boleh ada aktivitas merokok. Kemudian yang selanjutnya yang di nomor 5 itu angkutan umum. Angkutan umum baik yang berhenti atau jalan itu tidak boleh ada aktivitas merokok. Tapi bukan saklek ya, nanti kita jelaskan lagi ya. Kita pahami dulu ada 7 tatanan tadi kan. Yang 5, kemudian yang ke-6 yaitu tempat kerja. Tempat kerja kita batasi, jangan sampai ada aktivitas merokok di dalam gedung. Nanti kita sampaikan lagi. Apa sih maksud dari tidak boleh ada aktivitas merokok di tempat kerja. Kemudian yang terakhir adalah tempat umum atau tempat lainnya yang ditetapkan. Sebagai contoh, kafe, restoran. Ini pasti menarik banyak pertanyaan. Tahan dulu nih, tahan dulu. Saya mau ke Mas Diki dulu sebagai PJ-nya ini. Mas ini masih muda Pak. Betul, masih sangat muda. Nasihatin, ini data nih kan PJ penanggung jawabnya nih. Betul. Kawasan Taman Rokok pasti turun lapangan kan? Iya, benar. Ini yang masih muda, yang dari yang maaf ngomong yang senior nih. Pak, jangan berhenti Pak, jangan kok di sini. Mas Diki udah siap sebenarnya? Udah siap belum? Secara dari kesiapan, Agak dikit Mas, agak dekat-dekat Mas. baik, secara kesiapan dari diri saya sendiri, ketika saya diberikan tanggung jawab untuk memegang program kawasan tanpa rokok ini, saya harus sudah siap ketika dihadapkan dengan posisi ketemu senior, ketemu yang lebih tua, atau mengingatkan sesama orang yang melakukan aktivitas rokok. Jadi dari saya sendiri kebetulan sudah siap ketika saya ditunjuk sebagai penanggung jawab program ini. Siap ya? Oke, mantap. Sebenarnya tujuannya, Mas Diki tahu nggak tujuannya ditetapkannya apa kawasan tanpa rokok itu tadi? Sebenarnya simpel aja sih Mas. Tujuan untuk ditetapkan kawasan tanpa rokok ini karena kita mengingat di Pontianak atau di Indonesia ini bukan hanya ada satu kelompok, tapi ada 2 kelompok. Itu kelompok yang merokok dan kelompok yang tidak merokok. Jadi bagaimana ketika kita bisa memposisikan kedua kelompok ini mendapatkan haknya, hak untuk tidak menghirup asap rokok dan hak orang untuk merokok. Jadi dengan adanya kawasan tanpa rokok itu sendiri, kita bisa mengatur kelompok yang tidak merokok tidak terpapar sama asap dari kelompok orang yang merokok. Gitu ya. Baik. Sebelum ke Pak Jatmiko, saya pengen ke Bapak dulu nih. Soalnya di sini nyebut ada fasilitas pendidikan apa? Ya. Iya enggak? Nanti Abang apakah sudah siap apa belum nih kan? Nanti Abang sebagai perwakilan dari AN Pontianak Bapak. Pak Yanto, tadi menyebutkan fasilitas pendidikan, tempat bermain, rumah ibadah, angkutan umum, tempat kerja. Oh ini Pak, bener Pak. Ini kawasan rokok semua ini. Kalau di rumah jangan ditanya Pak. Di rumah belum tekanan sama istri, punya anak. Ya apa Pak kan gitu ya. Nah ini larinya, ini di sini Mak, ada kafe juga. Si perokok ngomong Mak, mau kemana saya? bisa dirincikan lagi Pak tempat-tempat ini gitu. Supaya orang tidak lagi salah tanggap gitu. Karena salah persepsi. Ya betul sekali, karena selama ini kita lihat berseliweran nih informasi-informasi palsu yang mengatakan bahwa 7 tatanan ini tidak boleh ada aktivitas merokok sama sekali. Oh iya. Jadi mau kita luruskan. Oke, siap. Sesuai dengan peraturan daerah nomor 4 kita yang sudah disahkan di bulan Agustus tahun lalu, bahwa memang ada beberapa kawasan atau beberapa tatanan yang memang tidak boleh, absolut sama sekali tidak boleh ada aktivitas merokok. Yang tadi sudah saya jelaskan di awal, pelayanan kesehatan, pendidikan, tempat ibadah dan taman bermain. Tapi kalau kita berbicara di tatanan yang lain, kita ambil contoh angkutan umum, tempat kerja, dan tempat-tempat umum lainnya seperti kafe, restoran. Itu intinya bukan kita melarang secara individu untuk merokok, tapi ada tempatnya. Kita ambil contoh sesuai dengan bahasa Perda bahwa di dalam gedung selain yang tempat tadi saya sampaikan, itu memang tidak boleh ada aktivitas merokok di dalam gedung. Tapi diperbolehkan merokok di luar gedung. Itu prinsip umumnya. Prinsip umumnya. Ya. Misalnya kafe. Kita tidak pernah melarang orang yang berkunjung ke kafe untuk tidak merokok. Yang kita larang tempatnya. Silakan merokok di luar ruangan, tapi dengan syarat. Ya, ada catatan lagi. Apa? Silakan merokok di luar, tapi dengan syarat yang pertama, dia tidak merokok di tempat lalu lalang, pintu masuk. Misalnya nih kafe.
dia tidak boleh merokok di pintu masuk, di depan pintu masuk. Memang di luar, tapi dia tidak boleh. Karena kan sama aja bohong tuh. Ketika ada yang merokok, pengunjung yang anti rokok datang masuk lewat di tempat itu. Sama aja ya. Sama aja. Jadi harusnya digeser, jangan di pintu lalu lalang. Kemudian dia harus terpisah dari gedung utama. Maksudnya seperti ini, ketika ada sebuah kafe, ruangannya luas misalnya kan 5x4 lah. Nah, oleh pemimpin atau penanggung jawab nih, pimpinan penanggung jawab gedung dibuat di pojok di dalam satu ruangan itu. Sama juga bohong kan? Walaupun dia juga itu ya? dia buka jendela misalnya seperti apa, tapi dia masih satu ruangan. Itu tidak diperkenankan. Jadi dia harus di luar dari gedung utama tersebut. Di luar ya? Mau taruh di belakang sekali tidak ada masalah. Di atas. Tidak ada masalah kalau memang dia terpisah, dalam arti begini, ada sekat. Kadang kan ada sekat yang nggak boleh masuk asap gitu ya? Iya betul. Siap. Kita hanya menghindari jangan sampai asap masuk ke ruangan. Prinsipnya seperti itu. Jadi jangan berpikiran bahwa ketika kita mau ke kafe, lalu ada tulisan dilarang merokok, seluruh tempat itu dilarang merokok. Itu informasi palsu. Jadi kita tidak pernah melarang. Kita hanya mengatur. Bagaimana Pak tempat pendidikan, fasilitas pendidikan seperti IDN Pontianak? Itu sama sekali tidak boleh. Fasilitas pendidikan, termasuk fasilitas kesehatan, sampai batas pagar terluar. Itu tidak boleh. Sampai batas pagar. Kalau nggak ada pagar? Kalau tidak ada pagar sesuai dengan bunyi perda, kita patokannya di atap terluar gedung. Jangan Pak. Ya. Dibongkar pagar. Perlu dibongkar pagarnya. Jadi itu memang sudah kesepakatan bahwa memang fasilitas pendidikan ini kan banyak anak-anak. Harus. Maksud saya itu fasilitas pendidikan itu hanya berlaku mungkin di sekolah dasar sampai SMA atau perguruan tinggi juga masuk? Masuk fasilitas pendidikan, termasuk pesantren, termasuk bimbel. Itu juga Kampus termasuk. juga Mas. Iya, masuk. Malah harusnya menjadi contoh. Ya. Bang. Ini hari ini kita kedatangan tamu nih Bang. Dari Dinkes kita bicara kawasan tanpa rokok Bang. Saya sebenarnya dilema gitu ya. Mau ngelarang ini hajat hidup orang banyak gitu loh Bang. Dari IAIN sendiri sebagai perwakilan IAIN Bang. Kita sebenarnya sudah siap belum dengan kawasan tanpa rokok itu? Baik. Sebenarnya kalau masalah siap atau nggak siap itu ya, kalau udah jadi perda itu ya mau nggak mau harus siap juga gitu kan. Kebetulan waktu itu Pak Suryanto juga sudah pernah ke kampus itu kan. Sosialisasi di awal gitu kan terkait perda ini. Saya pun awalnya juga belum nggak ngeh gitu. Dalam pikiran saya itu ketika lingkungan pendidikan itu dijadikan kawasan tanpa rokok, kita harus menyiapkan smoking area. Nah, smoking area gitu kan. Tapi ternyata nggak boleh sama sekali gitu. Nggak boleh sama sekali gitu. Ya sementara yang kita bincangkan tadi di awal itu kan lumayan banyak gitu kan. Nggak tahu apakah sebagian besar atau enggak. Tapi memang di kawasan terutama IAIN inilah yang saya tahu itu kan. Banyak yang misalnya aktivitas merokok gitu kan. Nah, tapi kalau secara kesiapan kan sudah jadi perda gitu kan, dan saya baca juga ada sanksinya kalau ya tidak salah 250.000 Pak ya satu Pelakunya. untuk pelakunya gitu kan. Ibu itu satu batang Pak? Asal ketahuan kan. Iya betul. Dan yang paling ini lagi ketika pihak pimpinan lembaga tidak melakukan antisipasi, tidak melakukan apa yang disampaikan dalam perda itu juga kena sanksi gitu kan. Kena sanksi Rp1 juta. Itu pimpinan juga kena 1 juta? Ya, karena membiarkan ada aktivitas merokok. Lebih besar ternyata. Iya. Betul. Jadi lanjut Bang. Ya. Jadi kesiapan kami itu sebenarnya kita udah melakukan kalau nggak salah 1 hari setelah Bapak datang itu kami melakukan rapat internal lah gitu kan. Tapi belum dibentuk tim atau satgas secara resmi itu belum. Tapi sudah melakukan rapat internal karena ini berhubung ke ini Pak, kayaknya melekat dengan jabatan saya sebagai kepala subbagian tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga gitu kan. Jadi sudah kami komunikasikan tim internal. Jadi kami menunggu
arahan dari pimpinan tertinggi, Pak Rektor kan selaku pimpinan tertinggi gitu kan. Dan udah beberapa waktu yang lalu udah dapat arahan dari beliau, nah, kita harus segera gitu kan, segera melakukan ya sosialisasi dan tahapan-tahapan itulah, termasuk pemasangan stiker atau apa gitu stiker kan, tanda ya, kawasan tanpa rokok. Oh, berarti dari AN sendiri udah ya mau nggak mau memang harus ngikut karena udah perda. Bagaimanapun kita bagian dari pemerintah ya Bang. Ya, oke. Saya ke Mas Diki lah. Mas Dik, dari kawasan tanpa rokok ini tujuannya memang untuk menghentikan atau masyarakat tidak boleh merokok? Sebenarnya tidak menghentikan Mas, cuman kita lebih ke mengatur saja. Jadi masyarakat masih boleh melakukan aktivitas rokok, cuman yang tidak mengganggu masyarakat yang tidak merokok. Jadi secara umum kawasan tanpa rokok ini yang sudah beredar sekarang itu banyak orang melihat kalau kita tuh dilarang merokok, kita tidak boleh sama sekali melakukan aktivitas rokok. Namun yang sebenarnya ada di kawasan tanpa rokok itu cuman mengatur saja Mas. Jadi baiknya di sini merokoknya agar tidak mengganggu teman-teman yang lain yang tidak. Pak, ini kan bicara tentang rokok ini kan saya ngeri-ngeri sedap juga ya Pak ya. Sensitif ini. Ya sensitif karena memang hampir ya kita tahu sendiri lah, laki-laki di Indonesia ini tidak semuanya, tetapi gampang sekali menjumpai orang rokok gitu loh Pak. Sebenarnya tujuan dasar gitu Pak, tujuan dasar tadi disampaikan oleh Mas Diki tujuannya untuk supaya ya enggak larang rokok gitu, tapi diatur aja gitu, diatur aja. Sebenarnya dari Dinas Kesehatan itu Pak, gimana caranya gitu? Gimana caranya mensosialisasikannya agar orang ini tahu bahwa kawasan-kawasan ini banyak orang yang nggak tahu Pak. Banyak orang ya maklum lah, saya mengerti Dinas Kesehatan karena jumlahnya pegawainya sedikit, keterbatasan tenaga, keterbatasan macam-macam lah, sehingga banyak yang nggak kesentuh nih Pak. Ya, baik, terima kasih. Jadi gini Mas, kita tidak hanya berbicara laki-laki juga. Sekarang itu perempuan juga banyak sekali. Sudah jadi tren. Ya, sudah jadi tren. Tapi mungkin bukan rokok konvensional mereka. Mereka biasa main di vape atau rokok elektronik kita. Oh iya, itu kayaknya belum kesentuh ya. Iya, makanya sebenarnya kita sekedar informasi bahwa kita sudah punya Perda tahun 2010 nomor 10 tentang kawasan tanpa rokok. Cuman di Perda kita yang lama belum mengakomodir terkait rokok elektronik. Kita sebutnya rokok elektronik, termasuklah vape dan jenis lain sebagainya itu kan. Dan memang mirisnya berdasarkan hasil screening kami di sekolah-sekolah, kita lakukan screening yang dilakukan oleh kawan-kawan puskesmas, perokok perempuan pun sangat banyak Mas. Jadi sehingga dipandang perlu nih penerapan kawasan tanpa rokok. Nah, bagaimana sih upaya-upaya Dinas Kesehatan ini supaya peraturan daerah ini dapat diketahui? Kita sangat rutin, hampir setiap hari kita lakukan sosialisasi dan pengawasan yang dilakukan oleh kawan-kawan puskesmas sekota Pontianak. Jadi setiap bulan mereka turun ke lapangan, ke 7 tatanan untuk melakukan pengawasan dan monitoring. Karena kita diberi waktu ketika Perda ini keluar di tahun 2025 bulan Agustus, kita diberi waktu 1 tahun untuk dapat mensosialisasikan peraturan. Kita hitung kapan ini Pak? 20 Agustus Perda itu dibuat, maka sosialisasi mulai berjalan, sehingga termasuklah kita kemarin datang ke kampus ini untuk sosialisasi terkait peraturan daerah kita. Jadi kita lakukan, target kami setiap bulan itu minimal 50 tempat untuk kita lakukan sosialisasi. Jadi yang kita lakukan ketika sosialisasi itu adalah selain pengawasan, kita juga melakukan penempelan stiker tanda kawasan tanpa rokok. Termasuklah di kampus ini kemarin kita sudah berikan ada beberapa stiker untuk ditempelkan dan bisa bagi tatanan untuk mencetak sendiri. Yang pasti di dalam stiker itu wajib memuat ada yang pertama regulasinya. Oh, ada di bawahnya gitu. Wajib ya? regulasi. Berarti agak besar dong Pak, jangan kecil Pak. Segini nggak kelihatan kita Pak. sesuaikan Mas. Biasa kena asapnya itu saya kelihatan. Jadi sesuai dengan perda kita ada aturan untuk bentuk atau besaran dari stiker itu. Ketika ruangannya besar, kita juga harus membuat stiker yang lebih besar. Ukuran A3 ya kemarin A3. Dan kita juga ada, kemudian ada yang kecil nih, kecil ukuran A4 ya.
4. Jadi kita sesuaikan dengan ruangan. Kalau ruangannya kecil, kita kasih stiker terlalu besar juga. Yang juga jadi kita sesuaikan ruangan. Yang pasti harus ada isi regulasinya, perda nomor berapa. Kemudian harus ada denda, sanksinya. Oh, sanksi juga Harus ditaruh Nah, di situ. bicara sanksi nih Pak. Ya, nah ini Ini yang sedap ini ya, yang Bang. ngeri sedap. Ya juga saya pengen ke Bang Jatmiko nanti bicara sanksi juga, ya kan? Walaupun sebenarnya bukan kebijakan di abangnya, tetapi Ya. nanti ya kira-kira nanti bisa disampaikan lah ke atasan nanti. Pak, masa rokok sebatang kena sanksi besar, penjara kah? Ya, oke. Jadi gini, di dalam perda kita tidak sampai ke pidana. Oh, pidana. Kita Saya hanya- kira pidana. ya, Sebatang terlalu pidana. jauh, terlalu gitu. jauh kita. Terlalu jauh ya. Ke denda paksa. Jadi ada beberapa jenis dari denda tersebut. Yang pertama bagi pelaku. Ketika di sebuah tatanan sudah tertera jelas ada stiker atau sign atau tanda bahwa tempat itu adalah kawasan dilarang merokok, tapi dia masih merokok. Kemudian dari pengelola atau pimpinan gedung sudah menginformasikan bahwa tidak boleh merokok, tapi masih merokok. Maka tim Satgas KTR Kota Pontianak akan memberikan semacam sanksi, yaitu denda paksa sebesar 250.000 karena tidak mengindahkan. Itu hitungan batang atau hitungan Tertangkap ketangkep aja? tangan, tertangkap tangan. Jadi ketika tertangkap tangan sedang melakukan aktivitas merokok, itu langsung kita tangkap. Lari, dengan kejar. barang bukti. Kita kejar. Tapi mau kemana lah? Ya, si motor di situ. Jadi yang nanti akan turun adalah tim Satgas KTR. Jadi kita punya tim Satgas, Satuan Tugas Kawasan Tanpa Rokok. Itu terdiri dari beberapa unsur. Yang pertama Satpol PP dengan tim PPNS-nya, kemudian dari Dinas Kesehatan, kemudian dari kawan-kawan Kepolisian. TNI, Oh, lama Polri. ngeri, Ya namanya peraturan daerah ya Mas Ngeri, ya. Kak. Ada sanksinya. Coba lah ngelawan. Nah, itu kita pun gencar sosialisasi dulu Mas. Kita tidak langsung melakukan penindakan. Yang penting gini Pak, masyarakat tahu aja dulu. Ya betul. Jangan pula Pak, aturannya ada belum nyampe ke kita gitu, belum nyampe ke masyarakat, tiba-tiba main 250 tunggu lo tadi kan. Makanya kita diberi waktu nih 1 tahun untuk sosialisasi. Termasuklah Iya. kami hadir di sini. Kami sebelumnya mengucapkan banyak terima kasih nih. Oh, iya. sudah Terima kasih diberikan banyak, tempat Pak. untuk melakukan sosialisasi ini. Jadi bahwa memang ada nih tatanan-tatanan yang memang tidak boleh. Kemudian jangan sampai ada pemahaman juga bahwa yang namanya kafe, restoran, hotel tidak boleh merokok. Itu tidak benar. Itu mau kita luruskan. Kita hanya mengatur loh bahwa di dalam gedung jangan merokok. Itu aja. Berarti Pak gini Pak, ini kan ini mohon maaf nih Bang ya, saya Iya. coba ke N Pontianak karena di N Pontianak ini kan bukan terdiri dari orang-orang dewasa Pak. Betul. Udah mengetahui baik dan buruk lah. Nah, udah bisa dewasa, membedakan udah ya. bisa membedakan gitu loh. Lain sama anak SMA, SMP. Apakah tidak ada peluang sedikit pun untuk para perokok simpan kayak di pojok untuk smoking area gitu? Nggak boleh sama sekali. Untuk fasilitas apa dulu nih? Pendidikan. Kayak Pendidikan kita, memang. kampus. Kita juga sudah didukung juga dari Kementerian Pendidikan ya, bahwa memang mereka juga punya produk hukumnya bahwa memang di lingkungan fasilitas pendidikan tidak boleh. Iya. Karena itu akan memberikan contoh. Ya. Bang, ini kan gini Bang ya. Kayak tadi Abang sudah sampaikan bahwa ini udah ada rapat gitu. Ada rapat dari pimpinan untuk tidak boleh ada aktivitas merokok gitu Bang. Lantas barangkali Abang pernah dengar reaksi kawan-kawan ketika ada yang merokok, oh jangan merokok nih, ini ntar lagi ada sanksi gitu. Terus barangkali Abang udah dengar gitu langkah-langkah yang apik lah, langkah-langkah yang enak gitu Bang. Ini bicara hidup, oh ngeri ini. Gimana? Iya itu yang udah kita sampaikan juga di awal tadi lah. Sebelum mulai podcast udah kita bincang juga itu kan. Ya pertama itu karena udah jadi perda ya mau nggak mau gitu kan kita sampaikan, kita kita ikuti peraturan pasal-pasal yang ada dalam perda itu gitu kan. Cuman kalau reaksi kawan-kawan sih tetap inilah kan, untuk perokok yang aktif itu kan ya sepertinya ada mungkin penolakan tapi nggak diapakan gitu. terlalu serius juga sih bahasanya tuh kayak dijadikan bahan bercandaan gitu Iya, Pak. betul. Apa sih kayak gini kan. Cuman ya tetap kita harus ini kan gitu kan. Tetap kita harus jalankan gitu kan.
tetap kita siapkan nanti tanda-tanda apa istilahnya itu sign itu kan kawasan di bahasanya gimana ya kita kalau ini gimana Pak ya sekarang saya nanya juga gitu kan. Ini kan kita dua posisi nih pertama masuk dalam kan ada 7 kriteria itu kan kawasan pendidikan gitu kan. Tapi di sini juga ada tempat kerja juga gitu kan. Jadi semakin kuat gitu kan. Iya sih. Tempat kerjanya. Nah, saya kepikir juga. Ada masjid juga, Bang. Iya. Ada masjid 3, Pak. Jadi kayaknya udah. Ini double nggak boleh asap nih kita. Ya. Kalau nggak salah itu ada sepintas saya baca itu kan termasuk ketika ditemui ada asbak ada apa itu kan nggak boleh gitu Pak. Iya, Kak Islam. Jadi ngobrol aja santai ini, Pak. Iya, santai. Jadi ada beberapa kriteria Pak ya, dikatakan bahwa memang tatanan itu mematuhi kawasan tanpa rokok. Iya. Seperti yang disampaikan tadi, yang pertama itu harus ada sign atau tanda bahwa memang kawasan ini adalah kawasan tanpa rokok. Itu harus ada tanda. Yang kemudian yang selanjutnya bahwa ada dibentuk tim satgas internal Bapak. Tim satgas nanti dibentuk, Bang. Ya, dibentuk. Jangan, ya kok bisa banyak Miko langsung. Tapi saya ingatkan tugas dari tim satgas ini hanya menegur dalam bentuk pendekatan persuasif. Dia tidak boleh terlalu arogan atau apa. Cukup menyampaikan bahwa tempat ini adalah tempat di mana tidak boleh ada aktivitas merokok. Kalau mau merokok silakan keluar dulu. Kalau sudah Keluar pagar. ya keluar pagar dulu. Hati-hati Pak, keluar nih, Ya, keluar maksud saya keluar ruangan pagar ya. Keluar pagar, Pak. Keluar pagar. Kalau udah selesai silakan baru boleh masuk ke kawasan tanpa rokok ini. Jadi seperti itu. Apabila dari pimpinan tidak mengindahkan kriteria-kriteria tersebut, misalnya tidak ada nih menempel stiker, kemudian kampus nih masih menyediakan asbak, ya kan, asbak disediakan berarti kan secara tidak langsung, oh ini loh silakan merokok kan, secara tidak langsung seperti itu. Nah apabila tidak diindahkan maka tim satgas akan memberikan teguran tertulis kepada pimpinan bahwa tempat itu belum memenuhi kriteria kawasan tanpa rokok, tolong dibenarkan. Misalnya nih ada asbak, tolong asbaknya disingkirkan. Singkirkan, disingkirkan dulu, ditepiin atau dibuang. Ya, kalau dibuang silakan, kalau dibawa pulang silakan. Yang pasti jangan sampai menyediakan fasilitas merokok di fasilitas pendidikan ini. Ini kita berbicara di fasilitas pendidikan ya. Tunggu dulu Pak, merokok atau ada kantin juga loh kita? Termasuk, karena dia masih ke dalam lingkungan, kecuali kantinnya di luar pagar. Tapi kalau kantinnya masih, kantinnya nggak boleh jual rokok Pak. Betul, itu pengalaman kami. Gila ini. Beberapa bulan lalu waktu kita turun ke lapangan, turun ke fasilitas kesehatan salah satu rumah sakit ya. Ternyata kantinnya menjual rokok. Ya udah kita sampaikan bahwa memang selama kantin itu berada di wilayah kawasan tanpa rokok harus mengindahkan aturan tersebut. Jadi tidak diperkenankan ada menjual, mengiklankan. Aduh. Jadi bukan melarang ya Mas ya. Iya, hanya siap, mengatur. Iya, siap. Tapi ada istilah kayak gini Pak. Bapak bicara asbak tadi. Bagi perokok Pak, dunia ini asbak Pak. Iya. Di mana-mana asbak. Dan korek. Oke, Mas Diki. Ya, Mas. Tantangan terberat Mas Diki nih untuk mempromosikan kawasan tanpa rokok ini kan berat nih. Apa sih tantangan yang paling susah ini mau maju ini gimana? Kalau tantangan yang terberat tersendiri yang saya rasakan ketika turun lapangan itu kadang masih ada beberapa, kalau dari tim kawan-kawan Puskesmas masih dapat penolakan dari tempat yang dikunjungi. Mereka rasa ya buat apa sih merugikan mereka. Jadi nggak perlu juga gitu kan. Di tantangannya itu satu, masih dapat penolakan. Kemudian pemahaman, jadi kita perlu lebih ngasih pemahaman yang lebih mudah dimengerti, ngasih tahu dengan cara yang halus, yang lembut, agar tidak ada kesalahan yang ngeri-ngeri juga dilakukan gitu. Yang kita hadapi ini kan Salah tangkap. salah tangkap, waduh, ribut nih ceritanya. Dan yang termasuk tantangan ini Mas, Pontianak merupakan ibu kota dari Kalimantan Barat. Jadi banyak orang-orang dari daerah atau dari
tempat-tempat yang lain berkunjung ke Pontianak dan mereka tidak mengetahui adanya peraturan terbaru ini. Jadi itu merupakan tantangan juga ketika mereka datang terus ya mereka langsung merokok atau melakukan aktivitas rokok juga. Itu kita perlu mengingatkan lagi dari tempat atau pimpinan yang punya tempat itu, pengelola, buat mengingatkan ketika ada pengunjung itu ya harus diingatkan lagi tidak boleh melakukan aktivitas rokok. Itu dengan tadi tanda larangan merokok, stiker segala macam. Ya, nasihatin aja lah ya, insya Allah sih mereka juga ngerti kok. Oh ini orang tertutup mungkin nggak merokok. Ya kalau nggak dinasihatin, oh kabut pak. Gitu ya. Oke deh pak, di session terakhir ini pak ya, saya juga pingin pesan dari bapak nih untuk para perokok di luar sana, siasek. Gitu. Perokok nanti menjadi juga nih ya. Pesan lah untuk masyarakat Kota Pontianak bahwa kawasan tanpa rokok itu bukan berarti tidak boleh merokok, betul. tapi diatur. Gitu. Silakan bapak. Terima kasih mas. Jadi yang pertama saya lupa mau menyampaikan ini nih inovasi dari Kota Pontianak. Siap. Jadi bagi kawan-kawan yang memang perokok berat dan ingin sekali berhenti merokok, di Kota Pontianak punya inovasi, punya program yang tersebar di puskesmas sekota Pontianak. Itu yaitu program upaya berhenti merokok. Jadi kalau ada perokok-perokok yang ingin berhenti, silakan mengakses layanan kami di puskesmas. Di situ kita punya program namanya upaya berhenti merokok. Di situ disediakan tenaga-tenaga konselor terlatih yang memang dilatih untuk membantu para perokok yang ingin berhenti. Dan yang paling penting itu gratis. Gratis, Gratis betul, ya? Gratis. Silakan. Gratis. Yang penting satu, niat dulu. Kalau sudah niat, silakan berkunjung ke sana. Nanti kawan-kawan di puskesmas akan membuka tangan untuk membimbing Susah itu, bagaimana Pak. cara. Ya. Susah. Karena kalau belum niat, percuma. Karena pengalaman kita program ini udah berjalan cukup lama, supaya berhenti merokok. Tapi kalau bukan niat dari perokok tersebut, selalu gagal. Kita melakukan bimbingan selama 7 bulan. Kita lakukan pendekatan secara psikologis kan, terkait kiat-kiat yang bisa dilakukan supaya dapat berhenti merokok. Itu yang pasti kita ingatkan kawan, silakan. Kemudian yang kedua, terutama bagi pengunjung tempat-tempat umum, ketika melihat ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para perokok, misalnya dia merokok di dalam gedung, padahal sudah diingatkan kepada dari pimpinan atau pengelola gedung. Nah, itulah fungsi tim Satgas internal tadi, tapi masih tidak mengindahkan, silahkan laporkan ke kami, pengaduan kepada kami, bisa lewat aplikasi e-lapor, bisa ke pengaduan di puskesmas, bisa juga pengaduan di dinas kesehatan. Nanti akan kita tanggapi. Berarti kan di tatanan tersebut masih belum berjalan secara efektif. Tapi catatan saya kalau memang ingin melapor, disiapkan bukti. Bukti dalam arti dokumentasi. Boleh foto diam-diam, jangan terlalu nampak, nanti malah ribut kan. Berantem. Nah, jadi foto diam-diam. Cepu nih gitu. Yang pasti kita jamin kerahasiaannya bagi para pelapor gitu. Kemudian yang selanjutnya pesan kami kepada generasi muda nih, janganlah mencoba, karena selama ini kan dari iklan rokok yang sangat menarik ya, kalau tidak merokok keren ya, diragukan kejantanannya dan sebagainya. Yang kedua dari kawan-kawan sebaya kan, wah merokoklah, karena kan lingkungan sangat pengaruh. Udahlah, berhentilah, stop, jangan coba-coba lah, karena bukan rahasia umum lah kasarnya kan, bahwa memang dampak dari rokok ini kan sangat besar sekali, sangat banyak sekali. Dan yang kedua terakhir mas, perokok pasif nih, nih perokok pasif. Perokok pasif diminta aktif lah. Kalau memang ada minta aktif suruh merokok pak. Aktif membantu kami dalam pengawasan. Iya. Belum selesai mas. Iya. Jadi aktif memberikan pengawasan, dan kalau bisa jangan terlalu dekat dengan para perokok aktif, karena bahaya perokok pasif itu sama bahayanya. Ya dia grup total ya. Malah sisa dari hasil bakaran kan. Nah, itu malah lebih bahaya. Karena kan kita ketahui, kalau saya boleh membacakan hasil 10 besar penyakit yang ada di Kota Pontianak, boleh enggak? Boleh. Oke, kebetulan saya ada bawa sekalian data. aja pak. Nah, kita ngeri-ngeri juga nih. Saya ada bawa berhenti data. nih. Nah, ini di tahun 2024 ya.
2024 dan 2025 saya bacakan aja intinya bahwa memang dari 10 penyakit terbanyak yang ada di Kota Pontianak dari data dari kawan-kawan puskesmas bahwa peringkat pertama itu adalah darah tinggi atau hipertensi. Hipertensi itu ada faktornya atau ada hubungannya dengan perokok. Ya, nanti saya jelaskan nanti. Jadi yang pertama itu darah tinggi atau hipertensi, istilahnya itu kasusnya ada 25.908 kasus. Banyak Ya, dalam waktu setahun 2024. Kemudian nomor 2 itu common cold atau biasa disebut flu. Itu juga ada dampak tidak langsung dari merokok. Itu kasusnya ada 21.308. Kemudian di peringkat 3 ini semua masih ada hubungannya dengan perilaku merokok ini. Kemudian ISPA, inspeksi saluran pernapasan. Itu 20.406 kasus. Kemudian kencing manis, diabetes mellitus. Itu ada kasusnya 9.500. Itu cukup miris, Mas. Dan itu memang secara tidak langsung ada dampaknya. Menurut literatur yang kami peroleh bahwa misalnya nih Mas, darah tinggi hubungannya dengan rokok. Ternyata kandungan nikotin dalam asap rokok itu Mas dapat memicu penyempitan pembuluh darah. Nah, jadi hingga tekanan darahnya meningkat. Bila tidak diatasi bisa terjadi stroke. Nah, ini bukan kita nakut-nakutin, ini berdasarkan literatur yang kita dapatkan. Jadi udah cukup lah. Generasi muda jangan coba-coba untuk mencoba. Ya bagus disimpan aja duitnya Pak, ditabung kan. Betul sekali Mas. Atau lebih bisa manfaat untuk ya. kebutuhan yang lain. Beli makanan kan lebih. Lumayan Apalagi sebungkus saya ya. dengar harga rokok sekarang. Wih. Iya. Wah lumayan. Kita dibantu sedikit dari rokok ilegal ya. Harganya lebih murah. Jangan. Oke Bang Janmiko. Ini kan kita sudah kedatangan nih Bang gitu kan. Sudah dinasihati untuk ada kawasan merokok. Ya. Barangkali Abang bisa berpesan nih untuk kawan-kawan yang hari ini di tempat pendidikan ya, termasuk kita hari ini di sinilah. Ya tidak pungkiri lah Bang, kan ada juga yang merokok. Barangkali Abang sebelum nih Dinkes dan rekan-rekannya ke sini gitu loh Bang. Pesan dikit lah buat kawan-kawan gitu. Gimana ya, itu mungkin termasuk pilihan juga gitu ya, menjadi perokok atau Tidak merokok gitu kan. Kalau saya sih terus terang memang dari kecil tidak pernah merokok. Dan sebelum ada pengetahuan tentang kesehatan segala macam itu saya memang nggak merokok gitu kan. Tapi makin kesini kan makin ternyata makin bermanfaat gitu kan. Bermanfaat. Cuman ya itu karena kita tinggal di lingkungan di kawasan lingkungan kerja yang banyak perokok aktif gitu kan. Ya mungkin kembali pada perda ini aja gitu kan. Penjelasan dari Mas Diki tadi kan juga kita sekadar menyesuaikan dengan perda yang berlaku gitu, bahwa pendidikan adalah kawasan tanpa rokok gitu. Tapi ya kita tidak bisa melarang secara langsung, secara tegas, secara secara frontal gitulah ya, melarang orang nggak merokok gitu kan. Karena itu kembali pada pilihan mereka gitu kan. Tapi ya kalau misalnya mau merokok silahkan. Ada tempatnya ya, di luar kawasan, di luar pagar. Bagi yang nggak berpagar di luar atap. Luar, ya. Perlu Pak ya, ini saya ingatin lagi di luar pagar. Kalaupun nggak ada pagar di Atap terluar. Atap terluar Dari gedung. Ya dari gedung. Kan atap tetangga. Mas Diki, karena memang semuanya harus pesan lah untuk masyarakat, untuk yang muda-muda nih. Karena yang muda-muda nih Pak, nggak bisa beli bungkusan ketengan ya Pak. Oke Mas, silakan pesan lah Mas. Itu yang masih juga kita perlu sosialisasikan lagi, masih ada beberapa memang pedagang-pedagang yang melakukan menjual rokok secara eceran. Dan itu targetnya bukan target sih, tapi untuk anak sekolah, untuk anak yang masih menempuh pendidikan, ketika mereka dapat uang jajan yang terbatas, mereka tidak bisa membeli harga rokok bungkusan yang sangat mahal. Bisa mungkin mereka dengan cara patungan atau tapi dengan adanya penjualan, membantu itu ketengan. Ketengan itu membantu mereka buat ada keinginan buat mencoba, ada keinginan buat gimana sih rasanya buat cobain rokok. Dan itu yang kita tidak tahu, entah itu bakal timbul kecanduan dari mereka atau enggak.
balik lagi gini Mas. Yang kita kasihani sekarang tuh orang-orang yang tidak merokok. Gimana masa depan mereka ketika ada anak kecil atau anak kecil yang harusnya punya masa depan yang cerah. Ketika mereka terus-terusan terpapar sama asap rokok dari perokok aktif. Mereka sakit. Mereka perlu berobat. Mereka menghabiskan waktu, biaya segala macam buat mengobati. Iya. Padahal mereka nggak merokok. menikmati ya. Padahal mereka sebenarnya orang yang harus berkembang, punya pengetahuan tinggi dan mungkin bisa bikin Indonesia maju ya Mas ya. Tapi terhalang dengan sakit yang mereka gara-gara rokok aktif yang sangat. Iya sih Pak ya. Ngeri juga ya. Dan satu pesan lagi sebagai generasi muda, kita tuh nggak banyak dari teman-teman saya Mas, sepengalaman saya, kayak mereka tuh punya statement kalau kita nggak merokok tuh nggak keren. Kayak kita tuh ketinggalan zaman dengan adanya rokok elektrik atau vape, kita nggak mencoba itu tuh kita tuh ketinggalan zaman. Padahal anak-anak muda sekarang tuh bisa terlihat keren, bisa kelihatan wow kayak keren banget tuh, nggak cuma dari segi merokok doang, masih banyak hal-hal positif yang bisa menguntungkan diri kita sendiri atau orang lain yang kita bisa lakuin gitu Mas. Jadi kalau buat teman-teman yang belum coba merokok, sebisa mungkin janganlah untuk coba-coba. Dan ya yang tadi ketika sudah memang Terlanjur merokok, patuhilah aturan yang ada biar tidak merugikan orang di sekitar kita. Itu aja sih Mas. Kalau memang mau berhenti merokok ada layanannya, udah disebutkan sama Pak Yanto tadi. Di puskesmas ataupun langsung aja ke dinas kesehatan kalau memang langsung mau Dinas gitu ya. kesehatan langsung akan kita arahkan ke puskesmas. Oh iya. Karena tenaga konselornya ada di puskesmas dan terlatih. Tenang, kalau memang pengen berubah ada kok jalannya. Ya betul. Baik, ini bicara tentang kawasan tanpa rokok. Banyak sebenarnya yang harus kita perbincangkan tentang masalah rokok ini ya, dari hulu ke hilirnya. Tapi kita memang dibatas oleh waktu sehingga kita nggak bisa bahas dari hulu ke hilir gitu ya. Dari penjualnya apa segala macam kita belum sentuh ke situ. Tapi insya Allah ada momen berikutnya ya. Ataupun masyarakat yang ingin bertanya tentang aturan nomor 4 Pak ya. Nomor 4 tahun 2025 ya. Ini tentang kawasan tanpa rokok. Bisa aja langsung melalui apa Pak nanti? Via web apa? Media sosial? Ada di aplikasi Elapor bisa, Elapor, kemudian puskesmas, layanan pengaduan juga ada, kita silakan. Layanan pengaduan di dinas kesehatan juga ada, kita siapkan. Oke, yang penting kawan-kawan jangan malas untuk mencari informasi-informasi seperti ini, pun jangan kaget nanti kalau datang Satpol PP, TNI sama Polri gitu ya. Tapi udah kita beritahu ke kawan-kawan, ya tak lain tak bukan untuk supaya kita sehat. Ya Pak ya. Iya. Terima kasih Bang Jadmiko. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih Bapak. Makasih. Terima kasih. Ya. Baik, semoga ini bermanfaat untuk kita semua dan inilah realitanya. Inilah kenyataannya. Kita bisa milih mau sehat atau enggak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe dan komen yang baik-baik. Bye bye.